Salam God Lovers. Mari pagi ini kita hampiri tahta kudus Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Biarlah setiap kita mengagungkan nama Tuhan Yesus saja. Oh, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Shalom God Lovers, semoga semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Amin ya saudara. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Haleluya. Kali ini kita akan mengambil sebuah tema dari Keluaran 33 ayat 1-3. Temanya adalah penyertaan Tuhan, ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kita mengambil konteks dari Keluaran 33 ayat 1-3. Saya akan bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Haleluya. Paling tidak saudara, kita bisa melihat cerita atau peristiwa dalam 3 ayat ini dari 2 poin ya, 2 hal ya. Yang pertama, Tuhan itu begitu rindu menyertai umatnya. Tuhan yang punya inisiasi, Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang memulai untuk aku yang mau jalan deh ke sana, menyertai engkau gitu ya. Cuma memang ada kondisi-kondisi yang membuat kalau Tuhan hadir,
kekudusannya, kebesarannya, kemuliaannya akan memusnahkan orang di sekitar situ gitu kira-kira ya. Tuhan bersama ketidakkudusan itu nggak bisa. Makanya Tuhan bilang ya, aku akan utus malaikatku deh berjalan gitu. Karena kalau kalian ambis, tapi Tuhan yang mau, Tuhan tuh rindu. Tahukah saudara, Tuhan tuh merindukan berjalan bersama kita. Amin. Sekali lagi katakan amin. Ya. Jangan ragukan itu. Bahkan di dalam mungkin rasanya, aduh aku kayaknya nggak layak nih. Tuhan tuh cari cara untuk bisa mendapatkan saudara, mendapatkan kita. Itu Allah kita banget lah gitu. Itu Tuhan kita. Ya. Dia rindu menyertai kita. Dan dia sungguh menyertai kita. Karena hari ini dia sudah menyatakannya melalui karya salib. Bahkan saudara dan saya sudah terima Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dia menyertai kita. Tapi ada poin nomor 2 yang menjadi perenungan kita juga hari ini. Apa itu saudara? Seringkali kita menganggap sebuah penyertaan Tuhan hanya sebatas pengalaman-pengalaman yang menurut kita baik. Ya enggak? Aku disertai Tuhan nih. Kenapa itu? Baru disembuh dari sakit. Wah, ya. Aku disertai Tuhan nih. Kenapa? Baru terima promosi. Wah. Baru terima kerjaan. Anak-anak dapat beasiswa. Wah, kita disertai oleh Tuhan. Amin. Saya sih aminin. Cuma apakah sebatas itu penyertaan Tuhan? Kalau kita lihat ayat-ayat tadi, bahwa Tuhan menyertai orang Israel akan berhadapan dengan orang-orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Saudara, ini artinya bakal ada konflik nih dengan bangsa-bangsa lain. Akan ada peperangan buat orang Israel. Bukan hal yang mudah berperang. Tapi janji Tuhan menyertai. Hari ini mungkin saudara, kita di masa-masa yang tough. Apakah saudara juga bisa mengaminkan, yes, ini juga bagian dari penyertaan Tuhan? Amin gak amin? Saya mau katakan harus amin. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan bukan hanya saat kita memperoleh apa yang kita mau. Justru penyertaan Tuhan bisa kita lihat dari hal-hal yang mungkin tidak kita mengerti, tapi justru membentuk kita masuk kepada rencananya. Kalau kita terus baca dalam perikop ini, Keluaran 33 ayat 14, saya bacakan buat saudara. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Amin. Jadi segala bentuk pengalaman kita seharusnya membuat kita makin menyadari kehadirannya, penyertaannya dalam kehidupan kita. Di hal-hal yang mungkin kita rasa baik sesuai dengan keinginan kita, apalagi di hal-hal yang mungkin kita nggak ngerti, masuk masa yang sukar, tapi kita tahu Tuhan punya rencana yang indah melalui semua yang dikerjakannya dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mau naikkan syukur untuk penyertaan-Mu, untuk hal-hal yang luar biasa yang bisa kami mengerti. Tapi kami juga tahu banyak hal yang tidak kami mengerti. Tapi semuanya mendatangkan kebaikan buat kami, agar kami semua makin serupa dan segambar dengan Engkau sendiri. Bapa, terima kasih hari ini untuk penyertaan Tuhan. Aku berdoa secara khusus, sertai umat-Mu, jemaat-Mu, kami yang berusaha, kami yang bekerja, kami para suami, kami para istri, kami anak-anak. Kami boleh mengerjakan panggilan kami dimanapun Tuhan utus kami. Dan di dalamnya kami tahu, Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang menuntun setiap langkah kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jangan lupa saudara, untuk bagikan link renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, kenalan kita. Dan makin banyak orang juga mendengar kasih Tuhan buat mereka. Amin. Tuhan berkati.